تعلم تذكر تذكرنا فعلم تفاحلة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسول الدعاء للهدى الخير بوجه الأمر وذكر به سبحانه وتعالى على هذه النية كل مصالحة جامعة لخير بها النبي آل حسن الحبيب أحمد بن هادي الحامد الشيخ سالم عبد الله بن سعد مسمار الله يعلي درجات ويدعو لنا بركاته وسرار مرواته ومنفعة الدين الآخرة جاه النبي آل نبي سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وعلى آله ما بعد. من كتاب رسالة مطلع البدرين في حقوق الوالدين الحبيب أحمد بن هادي الحامد إلى أن قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم من بات شبعانا ريانا وأحد والديه جيعان أو عطشان حشره الله يوم القيامة جيعانا وعطشانا ولم يستحي الله من عذابه يوم القيامة. Masih dalam kitab Risalah Matla' al-Badrain fi Huquqil Walidain lil Habib Ahmad bin Hadi al-Hamid. Pembahasan tentang hak-hak kedua orang tua yang harus untuk dilaksanakan oleh seorang anak. Baik, sebagaimana sebelumnya sudah jelaskan bahwa hak kedua orang tua itu hak yang sangat agung, sangat besar. Ani ba'da haqqillah tab'an wa haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hak kedua orang tua yang sangat besar, yang sangat agung yang harus dilaksanakan oleh seorang anak. Ini harus kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Bagaimana kita bersikap kepada mereka, bertutur kata dengan mereka, memperlakukan mereka. Ini kef. Labud ada peningkatan, harus ada perubahan, perbaikan. Kata talabul ilm labudda an yas'a ila ahsan. Bagaimana muamalahnya dengan orang tua khususnya, bagaimana dengan gurunya, dengan temannya, dengan yang lainnya. La siyama nahnul an fi syahrin azim, syahr Ramadan. Harus kita memiliki peningkatan, perbaikan di dalam diri kita. Sekarang malam keberapa sekarang? Malam 11. Artinya kita sudah lewat sepertiga pertama sudah lewat ini. Kita masuk ke 10 hari pertengahan. 10 hari kedua. Ini kita masuk ke al-ashrul awasid. Al-ashrul awail khalas. Sudah marrat bina. Bagi kita sekarang di malam ini masuk ke al-ashrul awasid. Abud setiap mukmin apalagi talabul ilm harus muhasabah. Muhasabah. Ini harus koreksi diri. Kef ini muamalah kita. Ini bagaimana ibadah kita, himmah kita di talabul ilm. Kef salatul jamaah. Kef Al-Qur'an. Kam juz'an qara'na. Khalas, madha 10 hari pertama sudah lewat ini. Tinggal 20 hari sudah Ramadan. Ramadan bukan setiap tahun, bukan 1 tahun enggak. Cuman 1 tahun cuman sekali, cuma 30 hari. Labud di sini ada muhasabah. Kita koreksi diri kita. Apa yang kurang kita lengkapi. Apa yang kita kurang semangat, kita perbaiki lagi. Khususnya salah satunya adalah bagaimana muamalah kita dengan orang tua kita. Kita dalam memperlakukan kedua orang tua kita. Di sini Nabi SAW bersabda,
Man bata syab'anan rayyanan wa ahadu walidayhi ji'anun aw atsyanun. Man, siapa orang? Bata, bermalam, dalam keadaan syab'anan rayyanan. Dia dalam keadaan kenyang, dalam keadaan rayyan. Sudah puas sudah. Makannya sudah puas, minumnya sudah puas. Rayyan. Rayyan. Ini apa ray? Apa itu ray? Apa ray? Nah, ini sudah puas di dalam minumnya. Sebagaimana syaba itu puas makannya, ini ray dalam minumnya. Siapa orang yang bermalam dalam keadaan kenyang, syab'anan rayyanan, tapi di waktu yang sama wa ahadu walidayhi ji'anun aw atsyanun. Salah satu kedua orang tuanya dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, tidak terpenuhi. Makannya tidak terpenuhi, minumnya tidak terpenuhi. Padahal dia terpenuhi. Nah, ini tidak perhatian artinya. Si anak tidak memperhatikan kedua orang tuanya. Bisa jadi itu satu rumah atau lain rumah mungkin. Sudah punya keluarganya sendiri mungkin, tapi tidak diperhatikan orang tuanya. Padahal sedang membutuhkan. Nah, mereka adalah orang yang paling berhak kita perlakukan baik. Nah, mereka, karena mereka adalah sebab wujudnya kita. Apa akibatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasyarahullahu yaumal qiyamah ji'anan wa atsyanan wa lam yastahyillahu min adzabihi yaumal qiyamah." Allah akan membangkitkan dia kelak di hari kiamat dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dan Allah tidak akan malu untuk menyiksa dia kelak di hari kiamat. Sudah tidak peduli sudah dia dapat azab atau bagaimana keadaan dia di akhirat, di hari kiamat tidak peduli. Kenapa? Karena dia juga tidak peduli dengan kedua orang tuanya. Man lam yabul lam yubal. Orang yang enggak peduli, ya dia enggak dipedulikan juga. Enggak peduli sama orang tuanya, ya dia kelak enggak dipedulikan juga. Alhamdulillah. Nah, ini adalah nasihat untuk kita baik di dalam memperlakukan kedua orang tua kita. Nah, antum enak. Enak. Ayo. Baik, melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair dalam kitabnya Safinatun Najah. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang mujibatul ghusl. Nah, hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi. Ada berapa kemarin? Nah, sitah, ada 6. Apa aja itu sitah? Yang pertama, ilajul hasyafah fil farj. Ilajul hasyafah fil farj. Itu yang pertama. Mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farj. Habis itu yang kedua, khurujul mani. Kemudian yang ketiga, al-haidu. Yang keempat, an-nifasu. Yang kelima, al-wiladatu. Yang keenam, al-mautu. Nah, itu 6 perkara yang mewajibkan seseorang itu wajib mandi. Baik, sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian kemarin juga sudah kita jelaskan beberapa, itu mandi-mandi wajib artinya. Juga kita kemarin telah sebutkan mandi-mandi yang memang dianjurkan. Nah, ini sunnah. Nah, sudah disebutkan kemarin beberapa. Malah sebagian ulama mengatakan mandi-mandi yang sunnah yang sudah kita sebutkan sebelumnya, beberapa dari mandi-mandi tersebut malah sebagian ulama mengatakan itu wajib malah. Seperti halnya ghuslul Jum'ah, mandi sholat Jumat. Nah, sunnah. Tapi ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan wajib. Didasari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim
yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi Jumat itu wajib ala kulli muhtalim. Artinya kulli muhtalim adalah ala kulli baligh maksudnya, setiap orang yang baligh. Maka sebagian ulama mengatakan wajib. Ada juga yang mandi sunnah, tapi ada yang mengatakan itu adalah wajib. Bahkan khilafnya kuat di sini. Mengatakan itu adalah wajib. Meskipun yang mu'tamad sunnah adalah mandinya orang yang telah memandikan mayit. Ghuslu man ghassalal mayit. Nah, ini orang yang memandikan mayit, memandikan jenazah itu sunnah untuk mandi. Bahkan ada yang mengatakan bukan sunnah, wajib. Khilafnya kuat di sini. Wajib. Kenapa? Ya dasar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man ghassal atau kama qala ini man ghassal mayit falyagtasil wa man massahu falyatawadda. Yang memandikan mayit, maka perintah dari Nabi falyagtasil. Hendaknya dia mandi. Wa man massahu, yang menyentuh, falyatawadda, maka hendaknya dia wudu. Nah, dari sini ulama mengatakan, berpendapat bahwasanya mandinya orang yang memandikan mayit ada perintah dari Nabi, nah, ini wajib. Nah, akan tapi yang tamat mengatakan sunnah. Orang yang menyentuh mayit, maka dia disunahkan untuk wudu. Ada yang mengatakan wajib. Oleh karena itu kemarin dijelaskan amalnya salaf, khususnya di Tarim al-Mahrusah, itu mereka itu yatabarrakun bihamlil mayyit ba'da shalah. Mereka itu mengambil berkah dari menyentuh mayit atau membawa mayit itu setelahnya disolati. Bukan sebelumnya disolati, enggak. Setelahnya disolati. Mereka yatabarrakun bahkan. Dalam apa? Membawa mayit, menggotong mayit atau menyentuh mayit. Kenapa? Ya karena ini tadi. Karena ada yang mengatakan bahwasanya yang menyentuh apa tadi? Mayit itu dia disuruh wudu. Artinya kalau disuruh wudu, nah ini mau kalau sebelum sholat ya ini sholat dulu. Setelahnya sholat baru mereka ya tabarrukun. Ada amalnya salaf seperti itu. Dan beberapa mandi-mandi yang disunahkan sudah disebutkan. Bahkan lebih luasnya lagi disebutkan di seperti di kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrimiyah kemarin kita jelaskan itu. Nah, maksudnya di syarahnya itu apa? Busyrul Karim, di Busyrul Karim itu lebih lengkap lagi itu. Mandi-mandi yang disunahkan. Baik, kemudian setelah itu kita masuk ke dalam fasal yang baru di sini tentang furudul ghusl. Nah, masih nyambung ini. Faslun furudul ghusli ithnani. An-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'. Faslun, fasal menjelaskan furudul ghusli ithnani. Fardu-fardunya ghusl, mandi itu ada dua. Sebagaimana kita jelaskan di furudul wudu. Yang dimaksud dengan furud di sini apa? Apa? Ini arkan, maksudnya rukunnya. Yang dimaksud dengan furud di sini apa? Arkan, sebagaimana dijelaskan kemarin di furudul wudu. Nah, kalau definisi fardu, sebagaimana kita tahu, ini wal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadza ala tarikihil iqabu. Itu definisi fardu sebetulnya. Nah, fardu itu adalah sesuatu yang apabila dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Tapi yang dimaksud fardu di sini, sebagaimana yang dimaksudkan di furudul wudu itu, di sini bukan itu maksudnya. Yang dimaksud fardu di sini adalah apa? Adalah apa? Arkan. Ini arkanul ghusl. Rukun-rukunnya mandi itu apa aja? Rukunnya mandi cuma dua. Ithnani. Apa aja? Yang pertama an-niyatu. Niat. Artinya rukun
tidaklah sah mandi wajibnya seseorang kecuali dengan terwujudnya dua perkara ini. Kalau sudah terwujudkan dua perkara ini, mandinya sah berarti sudah. Mandinya terjadi, mandi wajibnya itu terjadi sudah. Harus dengan dua ini. Kalau tidak ada salah satunya, maka belum sah itu mandinya. Apa aja dua ini? Yang pertama an-niyatu, niat. Tab'an ada fi kullil ibadah. Innamal a'malu binniyat. Terus setiap ibadah harus ada niatnya. Niat ini. Sebagaimana kemarin definisinya mandi itu apa? Kemarin itu. Lugatan apa? Sayalanul ma' ala syai'. Mengalirkan air kepada sesuatu. Itu namanya al-ghuslu lugatan. Adapun syar'an apa? Sayalanul ma' ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gak ada yang gak kena. Harus kena semuanya. Biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Itu definisi mandi secara syarak. Dengan niat tertentu. Karena itu yang membedakan. Dengan niat itu yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi ibadah. Apa bedanya? Kita mandi ya biasanya itu mandi setiap hari mandi. Iya, setiap hari kan mandi kan? Berapa kali mandi setiap hari? Marratain. Wala marrah. Salah. Salah satu yang disunahkan juga dari mandi, ini mandi malam Ramadan. Ada kama dzakarahu Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ini termasuk mandi yang disunahkan ini. Mandi di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi antum kalau mau sholat tarawih itu mandi dah. Apa langsung wudhu langsung ke sana? Kalau samanya mandi, diniati ini. Saya niat mandi sunnah di malam Ramadan ini. Kama dzakarahu Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ini sunnah. Jadi mandi di setiap malam di bulan Ramadan. Ini yang membedakan antara mandi kebiasaan kita itu dengan mandi ibadah apa? Ya niatnya. Karena salah satu tujuan niat itu apa? Tamyizul adah anil ibadah. Wa tamyizu maratibil ibadah. Ini fungsinya niat itu membedakan mana yang ibadah, mana yang adah. Mana yang itu adalah rutinitas kita, kebiasaan kita setiap hari, mana itu yang ibadah. Mandi kita, kebiasaan kita mandi, tidak ada pahala, ya mubah, kecuali kalau ada niatnya. Baru dengan niat itu, yang aslinya itu adalah suatu kebiasaan, ada, jadinya ibadah. Bahkan makan sekalipun, kalau makan mubah, kalau orang sekedar makan saja mubah. Tapi kalau dengan makan itu dia niati, biar saya, bukan hanya sekedar makan itu bukan hanya enak-enakan aja. Enggak. Tapi biar saya ini kuat. Ada tenaganya ini. Buat apa? Buat main bola tah? Bukan. Buat apa ini kuat? Biar main atau yang lain. Enggak. Kuat biar ibadah misalkan. Biar saya kuat tarawihnya misalnya. Ibadah jadinya. Ya gulu sahibuz zubat. Walakin idza nawa biaklihil gua li taatillahi lahuma gadnawa. Bahkan ketika seorang itu meniatkan dengan makannya itu kekuatan untuk taat kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala karena sesuatu yang mubah tadi, yang makan tadi yang aslinya mubah karena niat. Tadi mandi furudul ghusli isnan. Rukun-rukun mandi itu, fardu-fardunya mandi ada dua. Yang pertama niat. Harus niat ini.
Ya apa niatnya? Bagaimana niatnya? Kalau kita mandi wajib itu, bagaimana niatnya? Niatnya bisa niat raf'al janabah misalkan. Kalau orang junub misalkan. Nawaitu raf'al janabah. Nah, bisa seperti itu. Atau kalau orang haid misalkan. Ya apa niatnya? Nawaitu raf'a hadatsil haid misalkan, bisa. Atau raf'a hadatsil akbar. Bisa seperti itu. Kalau orang nifas misalkan, sudah nifas selesai, sudah terputus, habis itu mau sholat, nawaitu raf'a hadatsin nifas, bisa seperti itu. Atau nawaitu raf'a hadatsil akbar, bisa seperti itu. Atau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, bisa seperti itu. Ala kulli hal. Contoh-contohnya seperti itu. Atau dia habis melahirkan misalkan, mau sholat sudah tidak ada nifasnya sudah, mau sholat mandi, nawaitu raf'a hadatsil wiladah misalkan, bisa seperti itu. Atau nawaitu raf'a al hadatsil akbar, bisa seperti itu. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, bisa seperti itu. Nah, itu contoh-contoh niatnya seperti itu. Bisa seperti itu. Tapi tidak cukup kalau seseorang itu mau mandi wajib, niatnya cuman nawaitul ghusla. Tidak cukup ini. Tidak sah ini. Tidak cukup. Kenapa? Al-ghusul ada yang ibadah, ada yang ada. Saya niat mandi. Mandi ya, orang ya mandi ya, ada yang mandi biasa, ada yang mandi ada yang mandi ibadah. Tidak cukup ini. Harus ada anunya ini. Nawaitul ghusla misalkan, raf'il hadatsil akbar. Beda kayak wudu, sebagaimana dulu pernah diterangkan itu. Kalau wudu, seseorang cuma niat nawaitul wudu gitu aja. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena wudu ya adanya ibadah saja. Tidak ada wudu bukan ibadah. Beda seperti ghusl. Kalau ghusl ada yang ibadah. Jadi kalau orang mau mandi wajib, dia niatnya hanya nawaitul ghusla begitu saja. Sah apa enggak? Enggak sah. Nawaitul ghusla begitu saja. Dia mandi wajib, niatnya cuman nawaitul ghusla gitu saja. Sah apa enggak? Tidak sah. Harus nawaitul ghusla, misalkan rif'il hadatsil akbar, misalkan seperti itu. Atau dia mengatakan nawaitut taharah, gitu saja. Nah, enggak sah, enggak boleh. Harus nawaitut taharah, misalkan li raf'il hadatsil akbar. Baik. Kemudian kalau ada orang yang terus-menerus hadas besar dia. Ya apa ini? Ada orang dia itu di setiap waktu dia hadas besar. Enggak bisa. Misalkan ada orang itu dia sakit. Salisul mani. Ada orang salisul mani. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada mungkin orang sakit. Jadi dia itu ada orang salisul baul. Dia terus-terusan kencing dia. Ada orang salisul mani ini. Nah, keluar terus. Maka kalau dia mau sholat ya harus mandi. Namanya keluar mani. Sebagaimana kemarin dijelaskan. Keluar mani ya wajib mandi. Niatnya bagaimana ini? Niatnya orang yang salisul mani ini. Niatnya itu bukan mengangkat hadas besar, bukan. Karena hadatnya gak diangkat. Kenapa? Dia terus keluar terus kok. Maka niatnya apa? Niatnya itu istibahah. Saya niat mandi untuk agar diperbolehkan sholat misalkan. Saya niat mandi agar diperbolehkan baca mushaf misalkan. Memegang mushaf misalkan. Seperti itu. Niatnya istibahah. Nawaitu
istibahatas shalah misalkan. Atau nawaitu istibahata hamlil mushaf misalkan atau semacamnya. Nah, itu kalau orang yang tadi salis itu. Taib. Itu yang pertama fardunya ghusl yang pertama adalah an-niyah. Yang kedua ta'mimu al-badani bil ma. Meratakan seluruh badan, meratakan badan dengan air. Jadi harus diratakan semuanya. Nah, ini wajib ini. Semua yang ada di badan kita harus kena semuanya. Baik rambut ataupun kuku. Baik yang zahir ataupun yang batin. Meskipun rambutnya itu tebal misalkan. Tetap harus kena itu. Dalam-dalamnya harus kena. Beda kayak wudhu. Kalau wudhu dia punya apa ini? Jenggot tebal misalkan. Wajib apa enggak dia menyampaikan air ke kulitnya itu? Wajib apa enggak? Enggak wajib. Kalau apa? Kalau tebal. Tapi kalau enggak tebal, wajib itu. Harus dikenakan itu, air harus disampaikan ke kulitnya. Kalau enggak tebal. Tapi kalau tebal, cuman cukup zahirnya saja. Tapi kalau mandi enggak. Mandi ini harus zahir batin kena semua. Jadi harus disela-selakan itu. Baik. Harus kena semua itu seluruh badan. Bahkan kalau ada orang belum sunat misalkan. Maka harus itu airnya disampaikan ke di bawah kulfahnya itu. Di bawah kulit yang harusnya disunat itu. Harus dikenakan itu kalau belum sunat. Bagi perempuan juga zahirul farj harus kena juga. Kemudian hidung, kemudian ma'atif, sela-sela badan. Apalagi badan yang punya banyak lipatannya itu harus lebih diperhatikan itu. Yang banyak lipatannya harus lebih diperhatikan. Oleh karena itu, salah satu sunnahnya mandi itu ad-dalku, harus diratakan pakai tangan, digosok itu. Nah, itu digosok. Apalagi diperhatikan tempat-tempat yang biasanya susah untuk sampai air ke situ. Nah, itu harus itu. Rata itu, seluruh badan itu harus rata. Nah, ini termasuk daripada furudul ghusl. Yang pertama niyah, yang kedua ta'mimul badan bil ma. Ini harusnya. Nah, sudah itu furudul ghusl. Kemudian sunnah-sunnahnya mandi. Nah, sunnah-sunnahnya mandi banyak. Di antaranya sunnah untuk berdiri. Kalau mandi itu berdiri. Bukan duduk atau jongkok atau baring misalkan. Nah, enggak sunnah. Sunnah mandi itu berdiri. Kemudian mandi sunnah istiqbalul qiblah. Sunnah. Sunnah juga sebelum mandi wajib, dia wudhu terlebih dahulu. Wudhu dulu. Kemudian sunnah juga sebelum mandi dia itu tasmiyah, baca basmalah. Nah, jadi sebelum masuk kamar mandi, kalau di dalam kamar mandi makruh menyebutkan nama-nama mu'azzam. Maka basmalahnya kapan? Ya, sebelum masuk kamar mandi. Jadi antum baca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Diniatkan ini sunnahnya mandi. Baca bismillah juga diniatkan sunnahnya wudhunya itu. Jadi sebelum masuk kamar mandi ya itu dibaca itu apa itu? Doa masuk kamar mandi dibaca. Habis itu basmalah diniatkan sunnahnya ghusl. Basmalah diniatkan sunnahnya wudhu. Nah, sebelum masuk kamar mandi, karena di dalam kamar mandi ya, makruh menyebutkan nama-nama mu'azzam tadi. Taib. Wa ta'ahudul ma'atif tadi. Memperhatikan sela-sela itu, lipatan-lipatan. Nah, ini sunnah. Ad-dalku, gosok, at-tatslits, 3-3. Nah, ini sunnah. Kemudian tartib.
Nah, ini tertib. Bagaimana tertibnya? Nah, ini kita urutkan nih sebentar lagi nih. Ya apa? Ya apa mandi wajib itu yang seharusnya. Nah, kita urutkan dari awal. Nah, ini sebelumnya mau masuk kamar mandi dulu ini. Mau masuk kamar mandi dulu. Nah, ini perhatikan adab-adabnya. Kemarin dijelaskan orang yang perhatian melaksanakan menghiasi diri dengan satu adab dari adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan muncul pada dirinya nur min anwaril wilayah. Yaqul Sayyidut Ta'ifah. Siapa itu namanya? Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan orang yang melazimi menghiasi diri dengan salah satu adab saja, yaitu adab dukhulul khala, adab masuk kamar mandi. Karena sebagian orang tidak tahu adab kamar mandi, tidak tahu dia. Sudah masuk begitu saja, ya tidak ditutup kepalanya, ya masuk begitu saja, istinjaknya tidak benar. Habis itu ngobrol kadang dalam kamar mandi. Ma'arif kef adabu dukhulil khala. Labud la siyama talabul ilm. Na'tani bi adab min adab dukhulul khala ini. Sebelum masuk kamar mandi, sunnah apa tadi? Nutup kepala. Kalau masuk kamar mandi itu kepalanya ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Karena siapa yang masuk dalam kamar mandi kemudian dalam keadaan kepalanya terbuka, kemudian aswabahul mas, dia kesurupan, kena ganggu jin, fala yalumanna illa nafsah katanya. Nah, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Masuk kamar mandi terbuka kepalanya. Nah, dipakai penutup kepala. Sebelum masuk kamar mandi baca doanya dulu. Apa doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa melepas pakaian apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Kaki kiri dulu. Masuk kamar mandi masuk pakai kaki kiri dulu. Diamalkan. Jangan begitu saja. Jalan begitu saja. Tidak ada yang meningkat di dalam perbuatannya sehari-hari. Katanya sebagaimana di dars itu, orang yang masuk kamar mandi pakai kaki kanan ada termasuk sesuatu yang yurithul fagr. Ini termasuk sesuatu yang mengakibatkan kefakiran bagi seorang. Mayatani bi adabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Habis itu sudah. Soalnya mau mandi, dilepas pakaiannya. Karena hajat, tidak apa-apa. Ada hajat, lepas pakaian ya. Membuka aurat, ada hajat, tidak apa-apa. Kalau tidak ada hajat, tidak boleh, haram. Sah? Tapi bahkan sebagian aulia, mereka itu hatta indal hajah, mereka tidak mau membuka auratnya. Kenapa? Mereka itu betul-betul tamamul muragabah. Betul-betul ngelihat, betul-betul merasakan bahwasanya mereka itu dipandang sama Allah. Malu mereka. Seperti siapa? Salah satunya manaqibnya Maulana Fakhrul Wujud, Syekh Bakar bin Salim. Hatta mandi, tidak buka auratnya. Kenapa? Betul-betul merasakan bahwasanya dilihat sama Allah. Muragabah, malu. Sebagian aulia seperti itu. Tapi ini enggak apa-apa ya nih. Kalau indal hajah labas ya ini dibuka auratnya. Indal hajah. Tapi kalau tidak ada hajah, enggak boleh. Dibuka pakaiannya. Sudah baca doa kan tadi? Sudah. Buka. Habis itu masuk ke mandinya ini sudah. Dilihat dulu, diperiksa dulu. Kalau mau masuk kamar mandi diperiksa dulu. Ada airnya apa enggak? Diperiksa dulu. Kalau ada air, sudah. Mau masuk ke mandinya ini sudah. Apa pertama? Basuh apa ini namanya? Dua telapak tangan. Dibasuh dulu. Dia basuh. Habis itu setelahnya basuh telapak tangan, basuh gubul sama dubur.
Gubul sama dubur. Nah, ini apa ini? As-sawatan. Farji sama duburnya. Itu di basuh terlebih dahulu sebelum masuk ke mandi ini. Ini di fikih ini disebutnya masalah apa ini namanya? Masalah ad-daqiqah. Ya, daqiqah. Ada masalah ad-daqiqah, ada masalah daqiqatud daqaiq. Daqiqatud daqiqah. Nah, ini apa namanya? Ini apa? Jadi sebelum dia masuk ke mandi, dia basuh dulu ini. Apa? Dua kemaluannya ini. Niatnya apa? Niat mengangkat hadas besarnya, jenabatnya ini apa ini? Dua apa ini? Dua kemaluan ini, gubul wa dubur. Niatnya itu. Jadi setelahnya basuh tangan, dia basuh kubul sama duburnya. Dibasuh niatnya apa? Saya niat mengangkat hadas besar atau jenabatnya farji sama dubur atau dan sekitarnya. Itu diniati itu. Diniati seperti itu. Kenapa? Kenapa kok didahulukan? Karena setelahnya ini, setelahnya sudah ya, habis itu sudah dibasuh dengan niat yang itu tadi. Niat mengangkat jenabat, kubul sama dubur dan sekitarnya. Nah, niat. Sudah dibasuh. Kan pakai tangan kan, digosok kan biar rata semua kan. Habis itu pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Habis itu dia wudu. Ya tamat dulu. Apa namanya? Berkumur sama istinsyak. Karena termasuk sunnahnya mandi ini. Ini matmadhah sama istinsyak yang sunnahnya mandi. So, ini matmadhah sama istinsyak yang sunnahnya mandi. Nah, yang dilakukan. Sebagaimana caranya kemarin. Caranya ada banyak. Matmadhah sama istinsyak. Kemarin sudah jelaskan yang paling afdol. Ngambil satu air, diciduk satu air, pakai dua tangan atau satu tangan terserah. Diambil buat matmadhah sama istinsyak. Dikeluarkan pakai tangan kiri. Kemudian ngambil satu lagi matmadhah istinsyak. Ambil satu lagi matmadhah istinsyak. Seperti ini. Nah, ini matmadhah sama istinsyaknya mandi ini, sunnahnya mandi. Habis selesai, dia sunnah buat wudu sekarang. Wudu niatnya apa? Niatnya langsung raf'al hadath. Raf'al hadathil asghar. Sebagaimana wudunya kita biasa. Meskipun dia sebetulnya tidak punya hadas asghar meskipun. Dia punyanya cuma hadas akbar saja. Nah, sudah tidak apa-apa, ini sunnah sudah. Ada khurujan minal khilaf ini. Nah, ini kita langsung rentetannya sudah ini, urutannya seperti ini. Setelah itu sekarang kita sudah tadi ya. Sudah sekarang wudu. Wudu ya dilaksanakan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana yang dijelaskan kemarin. Salah satu sunnahnya wudu apa? Matmadhah sama istinsyak. Nah, ini lain ini. Matmadhah sama istinsyaknya wudu. Tadi matmadhah sama istinsyaknya apa? Mandi. Nah, ini sunnah. Ini kalau mau melaksanakan sunnahnya semuanya ini. Kalau wudu dari apa kemarin itu? Siwak dulu. Siwak. Toh? Siwak. Nah, tadi sebetulnya ada siwaknya mandi. Nah, ini siwaknya wudu ini sudah. Siwaknya wudu. Ini siwak yang kedua berarti siwaknya wudu. Habis itu apa sekarang? Basuh tangan. Habis itu matmadhah istinsyak. Habis itu masuk ke wudu. Diniati raf'al hadathil asghar. Selesai wudu, selesai sudah. Dia punya wudu berarti sekarang. Punya wudu. Maka setelah itu dia masuk ke mandi sudah ini. Mandi wajib ini. Mandi wajib. Niat sudah. Nawaitu raf'al, dengan niat-niat yang tadi sudah kita jelaskan tadi. Nawaitu ghusla li raf'il hadathil akbar, bisa seperti itu. Mandi sudah diratakan. Dan niat itu inda ghasli awwali juz'in. Kan? Sebagaimana kama huwa ma'ruf. Niat itu letaknya ada ketika membasuh bagian yang pertama.
Sudah. Sekarang niat sudah. Niat mandi janabat sudah. Niat sudah. Kenapa kok tadi itu ada masalah itu, masalah ad-daqiqah sama daqiqah? Biar didahulukan kenapa? Biar sekarang waktu kita mandi janabat ini, mandi besar masuk ini, kita enggak perlu gosok kemaluan sama dubur. Kubul sama dubur enggak perlu kita gosok. Kenapa? Sudah digosok sebelumnya. Kenapa? Kan kita sudah wudhu barusan. Kalau setelahnya wudhu kita megang kemaluan, ya batal lagi dong wudhunya. Artinya nanti setelahnya mandi kita wudhu lagi harusnya. Paham ya di sini? Nah, maka dimajukan tadi apa? Basuh apa tadi itu? Kubul sama duburnya itu dimajukan tadi. Habis itu setelahnya itu wudhu, habis itu sekarang mandi sudah. Mandi wajibnya ini. Nah, sudah diratakan sudah itu. Diratakan. Dan sunnah bagi dia untuk mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Jadi yang dibasuh bagian kanan terlebih dahulu. Yang bagian depan. Habis itu bagian kanan yang bagian belakang. Setelah itu bagian kiri yang bagian depan. Habis itu bagian kiri yang bagian belakang. Nah, itu seperti itu yang sunnah. Seperti itu ya. Sampai selesai sudah rata, nah, sudah selesai sudah, sah sudah. Habis itu keluar dari kamar mandi, baca doanya itu. Ya apa doa keluar kamar mandi? Ani ghufranak, alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Kemudian doa habisnya wudu itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min 'ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, seperti itu. Nah, ini itu yang sempurna itu. Nah, kalau sampai mengamalkan yang demikian, nah, itu alhamdulillah itu berarti melaksanakan yang sempurna insyaallah seperti itu. Sebagaimana yang dijelaskan di kitab-kitab fikih seperti itu. Nah, kenapa kok waktu keluar kamar mandi kita ghufranak minta ampun? Ghufranak. Nah, karena kita ini minta ampun sama Allah. Karena kita ini kurang syukurnya, teledor kita dalam syukur. Salah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan sama Allah kepada kita bisa buang air kecil, bisa kencing, bisa buang air besar. Bisa kita, alhamdulillah. Nah, kalau semuanya orang nggak bisa melakukan itu, oh ini musibah ini. Betul-betul kepayahan dia pastinya. Ya apa? Dia makan kemudian minum terus nggak bisa dikeluarkan. Nah, ini sakit pasti, sakit tersiksa. Bagaimana kisah itu? Sampai tersiksa dia sampai sudah berapa hari sudah ndak sampai kayak mau mati itu. Tapi akhirnya didoakan sama orang soleh itu dengan imbalan harta dia yang begitu banyak. Artinya harta yang banyak yang dia berikan itu sebagai imbalan bisa buang air besar. Nah, itu nilai harta yang dia miliki senilai apa yang keluar dari anunya. Tidak berharga. Yang lebih berharga daripada harta apa? Hanya afiah. Yang lebih berharga daripada harta apa? Hanya sehat. Lebih berharga daripada itu semua harta. Ini kita punya keluarga yang sakinah misalkan, mawaddah warahmah, kita punya orang tua yang sayang kepada kita misalnya. Itu nikmat. Semuanya nikmat dari Allah. Salah satunya adalah ini, bisa buang air kecil, buang air besar. Ada nikmat min Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sangat teledor kita dalam mensyukuri nikmat tersebut. Kenapa? Karena ini sudah terbiasa kita. Kita ini sudah terbiasa. Akhirnya kita nggak anggap itu adalah sesuatu yang agung. Coba lihat ada orang yang nggak bisa buang air besar. Oh, kesakitan sekali itu. Nah, kita alhamdulillah bisa. Nah, karena kita teledor itu dalam bersyukur, kita minta ampun sama Allah. Ghufranak. Nah, minta ampun. Karena teledor dalam syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Sebelum hal min soal